Dan ini kita pasti banyak pertanyaan dari para jemaah. Sudah ada satu pertanyaan dari Bapak di sebelah saya. Bapak siapa Pak? Nama saya Dodi. Bapak Dodi, mangga silakan pertanyaannya disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai. Ya. Apakah ada doa khusus atau amal-amalan khusus dalam memilih pemimpin yang amanah? Yang kedua, mohon diberikan tips atau kiat-kiat khusus agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Baik, terima kasih Pak Dodi dan akan dijawab oleh para ustadz kita tapi tidak sekarang, saat lagi pemirsa di segmen berikutnya. Jadi kemana-mana tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan pemimpin dalam pandangan Islam. Alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan yang insya Allah kita berharap akan melengkapi tema bahasan kita. Ini memang pembahasan yang sangat panjang, tidak cukup seperti Ustadz Aswan katakan tadi bisa sampai jam 5 sore ya. Gimana sampai jam 5 sore kita siap? Sampai jam 5 sore kita siap? Jam 5 sore. Sekarang gantian saya tanya. Oke, kita ulangi lagi. Jadi apa langkah-langkah dalam memilih pemimpin, Ustadz Aswan? Baik, ini pertanyaan berat sebenarnya. Kalau kita bicara tentang langkah-langkah dalam mencari pemimpin, berarti yang harus diperiksa dulu sebagai pemilih pemimpin adalah diri kita. Kita mau cari pemimpin yang mana? Kita ingin pemimpin yang seperti apa? Karena boleh jadi yang kita inginkan dengan yang sahabat, saudara, bahkan istri kita inginkan pun bisa berbeda. Jadi yang pertama dilihat dulu ke dalam diri kita. Karena ini jujur, bahkan ada juga segelintir masyarakat di negeri sana itu mencari pemimpin yang bisa ngasih dia beras, ya, ngasih uang sebelum pencoblosan, ya, ada. Jadi masyarakatnya pun harus memeriksa diri dulu. Harus melihat diri, kamu pengen pemimpin seperti apa? Kita mah bicara tentang pemimpin ideal, ngomong ini, ngomong itu. Ternyata diri kita sendiri jauh daripada hukum-hukum Allah. Karena itu masyarakat satu kaum mencerminkan tentang karakteristik para pemimpinnya. Kita pengen pemimpin yang profesional, maka otomatis kita pun harus menjadi seorang yang berusaha terus profesional. Tetapi okelah kita anggap masih bervariasi di antara para pemilih kita. Namun kalau kita bicara tentang hukum Allah, petunjuk baginda Rasulullah, juga para warasatul anbiya yaitu para alim ulama. Ulama menyarankan kepada kita kalau milih pemimpin otomatis kita pun harus mampu memeriksanya dengan lebih teliti lagi. Ulama mengajarkan kepada kita kalau pengen cari pemimpin yang ikhlas. Nah ini susah, berat ya, cari pemimpin yang ikhlas. Bagaimana mungkin bisa menjalankan amanah kalau dia tidak ikhlas? Ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Apakah seorang pemimpin mampu ketika ada haters, ada pembenci, dicaci, dimaki, dihina, bahkan dilecehkan pribadinya. Pertanyaannya, mampu nggak dia ikhlas untuk itu? Seorang pemimpin wajib punya karakter seperti itu. Kalau kita melihat sejarah, mundur ke belakang, para alim ulama terdahulu, sahabat Rasul Sayyidina Abu Bakar sendiri ketika dalam pemerintahannya terjadi konflik. Apalagi Sayyidina Umar. Ya. Kemudian yang kedua, ulama mengajarkan kita, carilah pemimpin yang mampu bersabar. Bersabar ini macam-macam, banyak banget. Kemudian yang ketiga kata ulama, carilah pemimpin yang selalu berikhtiar untuk kebaikan bangsa dan negaranya. Yang keempat yang tidak kalah penting yaitu pemimpin yang adil, tidak membeda-bedakan. Bahkan pemimpin ini mampu menyerap aspirasi semua golongan.
Nah, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Sasa, mungkin Kiai Jujun bisa melengkapi. Tadi pertanyaannya adalah cara-cara, langkah-langkah dalam memilih pemimpin. Ini kalau kita terjemahkan dalam hidup bersama adalah langkah-langkah ini disebut dengan siasah atau politik. Justru permasalahan yang sering terjadi adalah pada level ini. Orang-orang baik akhirnya muncul menjadi orang yang tidak baik. Ini kan masalah yang sangat pelik sekali, Kiai. Ya. Bisa dijelaskan? Ya itu, makanya apa namanya, godaan kepada kita dalam rangka memilih pemimpin itu dahsyat juga. Yang tadi diutarakan Ustadz Aswan. Jadi kita kadang-kadang tergoda dengan sembako, tergoda dengan serangan fajar. Pembangunan 5 tahun diberikan pada duit 50.000. Yang dimakan pagi sore jadi kotoran, bener gak? Pembangunan 5 tahun dibiarkan saja. Nih kalau orang Garut ada pantun, tapi ini pantunnya pantun Garut. Listrik-listrik, neon-neon, tai kuda di kadutan. Jal meutik ngajerit teu naon-naon asa beuteung kula ngagendutan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena memang kepemimpinannya sudah diserahkan pada uang 50.000. Ya, karena sistem kayak sistemnya sudah kacau balau. Nah sekarang kalau nanya langkah yang tadi, saya kasih tahu kepada ibu dan bapak. Yang pertama kalau dalam Islam istikharah. Istikharah, cenok istikharah. Ada cenok di sini? Ya istikharah. Pernah enggak kalau mau milih pemimpin istikharah dulu? Jawab, pernah enggak? Bapak pernah enggak? Itu sudah salah lagi. Namanya juga pilihan. Berarti kan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Istikharah. Istikharah dulu. Itu pemimpin benar enggak ya? Jangan-jangan benar menurut saya. Jangan benar menurut Jurkam. Belum tentu benar menurut Allah. Ya Allah tunjukkan padaku. Siapa pemimpin di Indonesia ini yang akan baik memimpin Indonesia. Ya Allah. Menjerit maksudnya gitu. Jadi menjerit maksudnya. Ya Allah. Gitu. Baik, kalau Kiai. mau memberikan petunjuk ya. Intinya menghadirkan Allah dalam apapun pilihan kita. Iya, Baik. termasuk Terima dalam kasih, memilih Kiai. pemimpin. Sasa, silakan.